bersama aku Azila dengan NIM C376. Dan aku Alvena Cantika dengan NIM C323. Kalian pernah gak makan ikan bandeng? Rasanya gurih dan harganya juga ramah di kantong. Tapi kalian tahu gak sih kalau ikan bandeng itu punya banyak keunikan? Bener banget, ikan bandeng ini memang spesial. Selain rasanya yang gurih, nilai gizinya juga lengkap banget. Ada protein, lemak, dan kadar air yang bikin dia cocok buat menu harian kita loh. Bener banget kata Cantika. Menurut studi Hafiludin pada tahun 2015, ikan bandeng terdiri dari 70% air, 24% protein, 0,45% lemak, dan juga 2,7% karbohidrat. Jadi dia tuh gak cuma enak, dia juga penuh nutrisi. Tapi kalian juga tahu gak sih yang bikin orang tuh males banget makan ikan bandeng? Bener banget, durinya. Ada banyak banget duri kecil yang bikin makan kita tuh jadi gak enak. Tenang aja, kita juga bakal bahas soal itu. Let's go! Tahap pertama yang harus dilakukan adalah preparasi. Ikan bandeng yang sudah dibeli, dibersihkan sisiknya dan dicuci supaya kotorannya hilang dari tubuhnya. Setelah preparasi, kita harus filet ikan bandengnya membentuk butterfly cut, supaya kita bisa melihat bentuk dan posisi duri-duri ikan bandeng secara jelas. Ikan yang sudah bersih akan terlihat bagian duri-durinya. Duri ikan bandeng terdiri dari 12 duri bagian perut, 16 duri bagian perut tulang besar, 42 duri daging dekat kulit luar, dan 12 duri di bagian lateral lain. Untuk pencabutan duri dapat dilakukan dengan duri utama yang diambil dengan hati-hati. Gunakan pinset atau alat khusus untuk mencabut duri halus satu persatu, terutama yang ada di bagian perut dan bagian daging tengah. Produk olahan yang berasal dari bandeng cabut duri diantaranya adalah kotak bandeng, bandeng asap, bandeng crispy, bandeng isi, hingga nugget bandeng. Pada preparasi ikan bandeng menghasilkan limbah seperti kepala, isi perut, insang, dan kulit ikan. Ini semua bisa kita manfaatkan loh sebagai limbah organik yang masih memiliki potensi ekonomi. Contohnya, kepala dan tulang itu bisa jadi kaldu ikan, tepung ikan, hingga pakan ternak. Lalu kulit ikan itu bisa jadi kerupuk kulit, gelatin, dan bahan kosmetik. Lalu isi perut dan insang itu bisa dimanfaatkan sebagai kompos organik dan bahan pakan ikan. Nah, gimana? Sekarang makin tahu kan kalau bandeng bukan cuma soal rasa yang gurih aja, tetapi juga penuh gizi dan manfaat. Unik banget kan si bandeng? Yuk, mulai sekarang kita lebih apresiasi lagi ikan bandeng. Semoga video dari kami bermanfaat dan bikin kamu makin semangat buat makan ikan bandeng. Sekian dari kami, bye-bye!